Pinjaman KUR BCA, kredit usaha rakyat di Bank BCA ya. Jadi BCA juga merupakan bank yang dipilih, ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan pinjaman KUR. Kenapa? Karena pinjaman KUR ini emang yang paling favorit ya di masyarakat ya. Inilah pinjaman dengan bunga rendah, yaitu hanya 6% per tahun atau 0,5% per bulan. Kenapa murah? Karena ini programnya pemerintah, disubsidi oleh pemerintah ya. Dan kegunaan dari meminjam ini ya bukan hanya untuk modal kerja, tapi bisa juga untuk investasi, pengembangan usaha, kemudian untuk membayar biaya dan juga kewajiban usaha lainnya ya. Dan juga yang lain-lain pun masih bisa menggunakan pinjaman KUR ini. Oke, sebelum saya lanjutkan untuk syarat dan lain-lainnya, teman-teman silakan yang pertama kali mampir silakan tekan tombol subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Oke, teman-teman ya, ini untuk limitnya. Limitnya untuk mikro itu adalah 10 sampai dengan 100 juta, kemudian untuk KUR kecil itu adalah 100 sampai dengan 500 juta dan juga untuk KUR khusus di atas 500 juta. Dan teman-teman untuk jangka waktunya ini berbeda juga ya. Untuk yang mikro itu kredit modal kerja 3 tahun, kemudian untuk yang investasi itu bisa sampai 5 tahun ya. Untuk KUR kecil itu untuk modal kerja 4 tahun dan juga untuk kredit usaha sama ya, ini sampai 5 tahun. Oke, teman-teman untuk syaratnya silahkan perhatikan ya, disimak atau dihentikan videonya, dicatat juga boleh ya. Untuk yang nasabah individu itu wajib memiliki KTP ya, dan juga KTP pasangan kalau memang diajukan oleh suami istri. Kemudian NPWP kalau pinjamannya di atas 50 juta, kemudian kartu keluarga, dan setelah itu juga surat keterangan usaha atau NIB ya, dan juga BPJS Ketenagakerjaan ya. Jadi ini memang untuk yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan, artinya sudah berjalan usahanya ya. Dan juga bagaimana untuk yang badan usaha? Yang badan usaha silakan melengkapi akte kelahiran dan perubahannya, kemudian pengetahuan akte Kemenkumham ya. Ini ada di lampiran belakangnya biasanya. Kemudian NPWP usaha, kemudian KTP pengurus dan pemegang saham, kemudian NPWP pengurus dan pemegang saham, dan juga surat keterangan usaha dari kelurahan biasanya ya, dan juga BPJS Ketenagakerjaan untuk yang KUR kecil. Oke, untuk syaratnya silakan ya disimak baik-baik, bisa dihentikan videonya kemudian ditulis ya. Dan setelah itu untuk agunannya itu bisa tanah kosong, kios, apartemen, kendaraan bermotor ya. Dan juga untuk agunan tambahan bisa menggunakan persediaan dan juga mesin. Nah, syaratnya saya ulang lagi ya, BNI telah memiliki EKTP. Perorangan atau badan usaha bisa minimal usia 21 tahun atau sudah menikah ya. Kemudian usaha sudah berjalan 6 bulan. Tidak sedang memiliki KUR berjalan di bank lain, dan setelah itu juga tidak pernah menerima fasilitas kredit produktif ya dari bank BCA ataupun bank yang lain ya. Oke, kemudian teman-teman ya, di sini untuk biayanya provisi dan administrasinya itu 0. Kenapa? Karena disubsidi oleh pemerintah. Kemudian untuk biaya denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya, dan juga untuk biaya lainnya seperti biaya notaris, appraisal, dan asuransi itu untuk mikro tidak ada, tapi kalau untuk yang kecil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terus bagaimana cara untuk mendapatkan pinjaman ini? Yang pertama kita ke kantor cabang BCA ya. Temukan lokasi BCA terdekat untuk mendapatkan produk atau layanan yang akan secara langsung ya. Teman-teman silakan klik di sini dan silakan datang ke kantor cabang. Tapi untuk yang pengen online itu bisa melalui e-form. Isi data diri untuk pengajuan aplikasi produk atau layanan ini secara online. Ini tinggal klik saja, nanti akan ada linknya, atau linknya nanti saya sertakan di deskripsi teman-teman ya. Oke, kemudian teman-teman ya, ini ada beberapa tips agar disetujui. Yang pertama adalah BI checkingnya aman. Kalau BI checking belum aman, ada tunggakan di sana sini, sebaiknya tidak minjem agar tidak langsung ditolak ya. Perbaiki dulu ya. Kemudian pengajuan pinjaman sesuai plafon ya, sesuai plafon yang di depan tadi. Kemudian pinjaman di bawah nilai agunan. Maksudnya kalau pinjam 100 juta ya agunannya minimal 120 juta ataupun 150 juta ya. Kemudian punya rekening aktif, dana tersedia sebesar nilai cicilan. Ini untuk menentukan nanti kita ini mampu mencicil atau enggak sih. Kalau misalkan rekeningnya selalu kosong ya kemungkinan akan ditolak juga ya. Jadi seperti itu teman-teman ya untuk tipsnya. Oke, seperti itu saja. Mungkin masih ada yang bingung, langsung saja bertanya di kolom komentar ya. Dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.